Shalom saudara-saudara, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan beserta kita selalu, sejak kita percaya sampai selama-lamanya. Bahkan ketika kita lemah, Tuhan menjadi kekuatan kita. Dan ketika kita berduka, Tuhan menjadi penghiburan kita. Itu sebabnya dalam segala hal, sesungguhnya kita dapat selalu berkata, Tuhan itu baik, Dia amat sangat baik, bahkan dalam segala kondisi di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, hari ini saudara-saudara, kita akan bicara tentang pemimpin yang melayani, ya, pemimpin yang melayani. Dan sebelum lebih jauh, saya ingin mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 10 ayat 35 sampai dengan ke-45 yang berbunyi demikian. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan satu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Dan dibaptis dalam baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Nah, saudara-saudara, ketika kita mendengar istilah pemimpin, ya, apa yang ada di benak kita? Barangkali yang ada di benak kita adalah orang yang selalu terdepan, ya, orang yang berwibawa, orang yang berkarisma, orang yang berpengaruh, orang yang berjabatan tinggi, orang yang terhormat, dan juga orang yang mulia, ya. Nah, karena pandangan semacam itu, tidak jarang akhirnya orang berlomba-lomba ingin menjadi pemimpin. Karena mereka melihat kemuliaan pemimpin begitu besar, dan pemimpin memiliki pengaruh yang juga sangat besar, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, di sisi lain mereka kurang menyadari bahwa menjadi pemimpin itu tanggung jawabnya juga besar, ya. Karena ketika seseorang berada di puncak, ia seringkali tidak bisa lagi berjumpa dengan begitu banyak orang, seperti halnya orang-orang biasa. Dia harus memiliki waktu untuk berpikir, waktu untuk merenung, waktu mempersiapkan hal-hal yang barangkali akan ia sampaikan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Ya, bahkan ada orang yang berkata, menjadi pemimpin itu kita sesungguhnya memberanikan diri untuk tinggal di tempat yang sepi, saudara-saudara. Karena Raja Wali itu terbang sendirian, ya, katakanlah seperti itu. Nah, oleh sebab itu, jikalau kita ingin menjadi pemimpin, kita harus betul-betul memikirkan seperti apakah pemimpin yang sesungguhnya, saudara-saudara. Apakah pemimpin itu seperti yang menjadi anggapan orang banyak itu, atau pemimpin itu sebenarnya adalah orang yang justru mengambil tempat yang tidak seperti yang diperkirakan orang-orang kebanyakan. Nah, saudara-saudara, pada waktu itu para murid Tuhan Yesus begitu bangga, ya, karena mereka punya pemimpin yang hebat, yakni Yesus Kristus sendiri, pribadi yang selalu terdepan bagi mereka karena ia gembala agung, pribadi yang berwibawa, ya, perkataannya perkataan yang penuh kuasa, perkataannya penuh dengan hikmat, pemimpin yang berkarisma, roh-roh jahat takluk kepadanya, saudara-saudara, bahkan pemimpin yang pengikutnya terus-menerus bertambah, ya. Di samping murid-murid yang bersama dengan dia, yang dipanggilnya untuk dekat bersekutu dengan dia, ada juga orang banyak yang selalu hadir, terus bertambah banyak dari hari ke hari, berbondong-bondong mengikuti dia, saudara-saudara. Bahkan sekalipun, ya, ia tidak dilantik untuk menerima jabatan guru, tapi semua orang memanggilnya rabi, semua orang menghormatinya,
Semua orang memandang dia sebagai pribadi yang mulia, saudara-saudara. Jadi para murid pada waktu itu melihat Yesus Kristus ini pribadi yang istimewa. Menjadi muridnya ini sungguh suatu hal yang tidak biasa, sungguh terhormat sekali ya. Nah, oleh sebab itu mereka yang melihat Yesus seperti itu yakin bahwa suatu hari Yesus akan bangkit menjadi seorang raja agung di Israel. Seperti raja-raja terdahulu, Raja Daud, Raja Salomo, dan raja-raja Israel yang berpengaruh, saudara-saudara. Nah, namun demikian, apakah pandangan mereka itu tepat di mata Tuhan? Nah, pada waktu itu, Yakobus dan juga Yohanes datang kepada Yesus, saudara-saudara, untuk membicarakan atau untuk melobi Yesus mengenai posisi yang akan mereka dapatkan. Nah, ketika mereka datang untuk melobi Yesus, saudara-saudara, apa yang terjadi? Pada waktu itu, Tuhan Yesus dengan sabar menanggapi permintaan mereka, saudara-saudara. Sebab mereka pada waktu itu sangat ingin untuk menjadi orang-orang yang terdekat dengan Yesus, yakni orang yang di sebelah kiri dan juga orang yang di sebelah kanan. Artinya begini, ketika Yesus menjadi raja yang berkuasa, mereka ingin menjadi orang-orang yang paling dekat dengan Yesus, menjadi orang kedua dan juga menjadi orang ketiga. Ya. Nah, itu yang mereka kejar, saudara. Sebuah posisi yang dekat dengan Yesus yang mereka yakini itu akan menjadi posisi yang sangat besar dan itu akan sangat menguntungkan mereka juga dan membanggakan mereka. Bahkan mungkin juga membanggakan keluarga mereka, saudara-saudara. Nah, ketika Yakobus dan juga Yohanes datang kepada Yesus, melobi Yesus, ya, pribadi yang maha tahu, pribadi yang tidak bisa dibeli oleh apapun dan juga siapapun itu, saudara-saudara. Maka Yesus Kristus menuntun mereka dengan sabar melalui pertanyaan-pertanyaan refleksi ini. Tuhan berkata seperti ini, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Saudara-saudara, cawan dan baptisan ini ada artinya, ya. Ini bukan makna harafiah, tapi ini makna kiasan. Cawan dan juga baptisan Yesus itu mengacu kepada penderitaan dan hukuman mati bahkan yang sangat kejam, keji yang Yesus alami dari penguasa pada waktu itu, ya. Tentu saja bukan karena salahnya Tuhan Yesus sebenarnya, tapi seperti yang kita ketahui karena ia harus menderita, dia harus mati, dia harus bangkit. Dengan demikian, saudara-saudara, dia dapat memberikan tempatnya kepada kita karena dia telah mengambil tempat kita untuk keselamatan kita, saudara-saudara. Ya. Dan ketika Yesus mengucapkan perkataan seperti itu, rupanya dengan tegas, baik Yakobus maupun juga Yohanes mengucapkan kalimat ini, kami dapat. Dengan begitu pede, confidence mereka berkata, kami dapat, saudara-saudara. Dan benar saja, ketika kita melihat ya sejarah kehidupan Yakobus dan juga Yohanes di kemudian hari, kita melihat apa yang mereka alami. Pada suatu hari, ya, ketika Yesus telah mati dan juga bangkit, dan mencurahkan rohnya yang kudus ke tengah-tengah dunia ini kepada orang yang percaya. Pada waktu itu, ketika gereja terus bertumbuh dan juga berkembang, tepat ketika hari raya roti tidak beragi ya, dirayakan di Israel, maka Raja Herodes, raja yang berkuasa pada waktu itu, mengambil tindakan keras karena ia melihat betapa hebatnya kekristenan berkembang, betapa besarnya pengaruh rasul-rasul itu. Maka ia menangkap salah satu rasul pada waktu itu yang bernama Rasul Yakobus, ya. Bahkan berikutnya ia pun juga menangkap Rasul Petrus, saudara-saudara. Nah, kepada Rasul Yakobus, Herodes langsung bertindak tegas. Ia bahkan membunuh Yakobus dengan pedang, saudara-saudara. Dan ketika pada waktu itu, mayoritas orang di Yerusalem, ya, yang katakanlah anti dengan kekristenan, melihat tindakan Raja Herodes, mereka memuji-muji Raja Herodes. Mereka bersuka cita. Tentu saja raja ini sangat senang, ya. Ketika ia dapat memenangkan simpati rakyat yang dia pimpin, dia begitu senang, dia bersuka cita, saudara-saudara. Itu yang terjadi pada waktu itu. Dan ketika hal itu memuaskan orang-orang yang dipimpinnya pada waktu itu, ia ingin melanjutkannya. Wah, kalau Yakobus dibunuh, rakyat bersuka cita, sepertinya Petrus pun juga harus diperlakukan seperti itu, ya. Namun kita semua tahu ceritanya, Petrus terluput, Tuhan memakai dia sampai usia tuanya, saudara-saudara. Kemudian bagaimana dengan Rasul Yohanes, ya? Rasul Yohanes pada waktu itu, saudara-saudara, ketika katakanlah dalam pertengahan pelayanannya, saudara-saudara,
ketika ia berada di Roma dan ketika ia ditangkap untuk dianiaya dengan cara yang sangat kejam, saudara-saudara. Yakni pada waktu itu ia hendak digoreng. Minyak panas, bak panas yang besar, yang penuh dengan minyak telah disediakan. Dan ketika bak minyak panas itu telah mendidih, saudara-saudara, Rasul Yohanes pun juga dilemparkan ke sana untuk digoreng. Tapi apa yang terjadi? Ketika ia digoreng di minyak panas itu, tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Orang-orang pada waktu itu kaget sekali. Para penguasa dan pelaksana penganiayaan itu pun juga merasa kaget. Bagaimana ini? Bagaimana mungkin ada orang yang digoreng di minyak panas di bak yang besar ini tetap selamat dan tidak terjadi apa-apa pada dirinya? Karena mereka habis akal dan tidak berdaya, tidak tahu apa yang harus mereka perbuat dan lakukan. Maka akhirnya Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, saudara, untuk melakukan kerja paksa di sana. Tapi justru di sanalah Rasul Yohanes menerima kitab Wahyu sebagai kitab terakhir di dalam Perjanjian Baru, saudara. Kitab yang berbicara tentang hal-hal yang sudah terjadi, hal-hal yang sedang terjadi pada waktu itu, dan hal-hal yang akan terjadi, saudara. Jadi dengan kata lain, Yakobus dan juga Yohanes ini sebenarnya tidak omong kosong. Mereka pun juga tidak besar mulut. Mereka sungguh-sungguh dengan apa yang mereka katakan. Mereka meminta posisi kepada Yesus dan mereka sanggup untuk menderita atau menanggung hal-hal yang harus mereka tanggung. Saya percaya sebenarnya, kita kan tahu ya, Yesus Kristus datang sebagai manusia. Dia 100% Allah, yes. Dia 100% manusia, yes. Ketika ia hendak menuntun murid-muridnya, khususnya Yakobus dan juga Yohanes ke jalan yang benar, kepada kehendaknya, maka Yesus pun juga menuntun mereka langkah demi langkah. Melalui pertanyaan refleksi ini, saudara-saudara, Yesus Kristus menolong mereka sampai kepada pengertian yang sesungguhnya. Dan saya percaya, ketika Yesus Kristus berkata, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Dapatkah kamu menanggung penderitaan, menanggung bahkan kekejaman daripada para penguasa, bahkan menderita hukuman mati? Saya percaya ketika Yesus mengucapkan pertanyaan itu, Yesus telah melihat apa yang terjadi, atau Yesus sedang melihat pada waktu itu apa yang akan terjadi dengan Yakobus dan juga Yohanes, bahwa mereka akan menjadi saudara-saudara pribadi yang mau menanggung kehinaan, penganiayaan bagi nama Yesus. Dan loyalitas mereka terbukti, saudara-saudara. Keteguhan iman mereka pun juga terbukti. Namun demikian, tidak berhenti di sana. Yesus dengan sabar menuntun mereka kepada penundukan akan otoritas yang sesungguhnya. Ya, menjadi orang yang loyal kepada pemimpin itu benar. Apalagi loyalnya kepada Tuhan Yesus, yes, itu benar. Menjadi orang yang iman kita terbukti, yes, itu benar. Baik sekali adanya. Tetapi Yesus ingin mengajak mereka untuk sampai kepada pentingnya penundukan akan otoritas. Ketika mereka mengatakan sanggup menanggung penderitaan yang harus mereka tanggung, yakni meminum cawan Yesus dan menanggung baptisan Yesus, maka Tuhan melanjutkan dengan perkataan seperti ini. Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Nah, itu perkataan Tuhan Yesus, saudara-saudara. Nah, ketika Yesus mengucapkan kalimat itu, Rasul, katakanlah murid-muridnya, yakni Yakobus dan juga Yohanes, menyadari bahwa rupanya Yesus ini pribadi yang tidak bisa dilobi. Ya. Mereka sebagai murid-muridnya harus belajar menundukkan diri kepada otoritas, saudara-saudara. Dan pada waktu itu, ketika Yesus mengucapkan kalimat itu, para murid memakai kesempatan itu, saudara-saudara, untuk marah kepada Yakobus dan juga Yohanes. Ya. Saya melihat ke-10 murid yang lain itu seperti pahlawan kesiangan. Ketika Yesus meluruskan keinginan hati daripada Yakobus dan juga Yohanes, para murid mengambil kesempatan untuk marah kepada mereka. Mereka kira Yesus akan senang. Padahal sesungguhnya Yesus pun juga hendak mengajarkan ke-12 muridnya tentang bagaimana kepemimpinan ia kehendaki untuk mereka terapkan dalam pelayanan mereka, saudara-saudara. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus memberikan perbandingan, saudara-saudara, antara kepemimpinan di dunia ini, ya, khususnya pada waktu itu, dengan kepemimpinan yang ingin ia terapkan
kepada murid-muridnya, saudara-saudara. Tuhan Yesus berkata, memberikan perbandingan ini bahwa kamu tahu, ya, Tuhan berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ya, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, amin. Nah, Tuhan Yesus berperbandingan. Tuhan memanggil para muridnya, saudara, dan berbicara kepada mereka semua, ke-12 rasulnya, bahwa mereka memimpin tidak seperti para pemerintah bangsa-bangsa, saudara-saudara, yang memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Tangan besi apa sih artinya? Memerintah dengan kejam, memerintah dengan keras, saudara-saudara, sehingga mereka harus menerima begitu saja apa yang diputuskan. Pemimpin yang keras, pemimpin yang bertangan besi itu biasanya, kalau dia tidak menyukai seseorang, maka orang itu pasti disingkirkan. Dan kalau dia membenci seseorang, saudara-saudara, orang itu bisa dibunuh. Dan orang bahkan tidak tahu di mana jejaknya dan lain sebagainya. Dan ketika ia menyukai sesuatu, ia bisa merampasnya dengan paksa, saudara-saudara. Itu namanya pemimpin yang bertangan besi. Dalam Alkitab, salah satu pemimpin yang bertangan besi itu yang di Israel bernama Raja Ahab, saudara-saudara, dengan istrinya Isabel. Kemudian penguasa yang lain yang juga bertangan besi dan Nebukadnezar. Bagi Nebukadnezar, orang hidup ataupun juga mati di dalam kerajaannya itu tergantung dari dia. Kalau dia ingin orang itu hidup, dia hidup. Kalau dia ingin orang itu mati, maka orang itu mati, saudara-saudara. Pemimpin bertangan besi. Dan Tuhan Yesus dengan tegas berkata, kamu tidak seperti itu. Tidak demikian di antara kamu. Ya. Jadi kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai persekutuan orang-orang percaya, tidak menerapkan kepemimpinan yang bertangan besi, saudara. Tempatnya bukan di gereja. Ya. Bahkan hari ini saya yakin banyak pemerintah sudah menyadari kepemimpinan bertangan besi itu tidak efektif, tidak baik juga. Ya. Karena untuk apa berkuasa jikalau kita tidak memiliki rakyat atau hati rakyat yang kita pimpin? Kan tidak ada gunanya juga. Ya. Tidak ada kebanggaan yang sesungguhnya di sana. Nah, khususnya bagi kita orang-orang percaya, komunitas pengikut Kristus, kepemimpinan bertangan besi tidak memiliki tempat di antara kita. Yang benar adalah ini, saudara. Tuhan menghendaki pemimpin yang melayani. Apa sih artinya pemimpin yang melayani? Pemimpin yang melayani berarti, kalau ingin menjadi yang terbesar, jadilah pelayan. Ingin jadi yang terbesar, jadilah pelayan. Ya. Ini sangat bertentangan dengan prinsip kepemimpinan di dunia ini. Yang namanya pemimpin harus dilayani. Ya. Dan dia menjadi orang yang saudara-saudara tidak mengambil pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh, katakanlah, orang biasa. Ya. Makanya ketika Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya, mereka semua kaget. Bagaimana mungkin guru yang agung ini, guru yang tanpa dosa, guru yang ilahi ini, saudara-saudara, yang perkataannya berotoritas, perkataannya penuh hikmat ini, mau mencuci kaki mereka satu persatu. Hal itu mengagetkan mereka. Mereka tidak bisa terima. Dan mereka merasa, saudara-saudara, hal itu di luar kewajaran mereka pada zaman itu. Tapi Yesus sengaja melakukan hal itu, sebab ia ingin membalikkan pola pikir mereka selama ini kepada pola pikir kerajaan Allah. Yakni barang siapa ingin jadi yang terbesar, harus menjadi pelayan. Ya. Jadi pemimpin pada saat ini, jikalau kita adalah bagian dari kepemimpinan di gereja, katakanlah begitu, maka saudara-saudara jangan mencari sanjungan, ya. Jangan mengejar tahta, tapi jadilah pelayan. Layanilah seorang dengan yang lain oleh kasih. Kemudian, jikalau kita ingin jadi terkemuka, jadilah hamba, saudara. Jikalau ingin terkemuka, jadilah hamba. Ya. Taruhlah diri kita pada posisi yang paling rendah, yang terkemuka, jadilah hamba. Ya. Itu dia, saudara. Zaman dulu yang namanya hamba itu sebenarnya dalam bahasa aslinya lebih dalam lagi maknanya. Bukan sekadar hamba, tapi budak sebenarnya, saudara. Yang namanya budak tidak punya hak atas dirinya sendiri. Dia bukan miliknya, dia milik tuannya. Nah, pertanyaannya, kalau kita dalam kepemimpinan Kristiani, kita sebagai orang percaya, komunitas orang percaya, siapakah Tuhan kita? Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Jadi segala kemuliaan bukan milik kita, itu milik Tuhan. Dan segala hinaan pun juga bukan kepada kita sebenarnya, tapi kepada Tuhan.
Nah, oleh sebab itu, jikalau kita sadar diri kita bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan, saudara-saudara, maka sanjungan, hinaan di sesuatu yang sebenarnya kita tahu itu bukan milik kita. Jikalau kita dipuji, jikalau kita dihargai, saudara-saudara, diberikan penghargaan khusus, ingat itu milik Tuhan. Jikalau kita pun juga dihina, direndahkan, ingat itu mereka sedang merendahkan Tuhan kita sendiri, Tuhan kita Yesus Kristus. Ini yang membuat sebenarnya beban kita jadi ringan. Sebab tanggung jawab akhir bukan pada kita, tapi kepada Tuhan. Yang penting adalah bagaimana kita mengambil tanggung jawab kita, mengerjakan sebaik-baiknya dengan sukacita. Sebab kita melayani Tuhan yang baik. Amin. Tuhan yang baik, Tuhan yang menebus kita jadi miliknya, bahkan membuat kita berbagian dalam kemuliaannya yang kekal. Dan berikutnya, saudara, apa sih artinya pemimpin yang melayani? Pemimpin yang melayani berarti menjadikan Kristus sebagai teladan. Kita semua tahu bahwa Dia datang, Yesus Kristus datang untuk menyerahkan nyawanya. Ya, Dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu teladan kita. Jikalau kita hari ini melayani, Yesus teladan kita. Kita datang bukan untuk mencari pelayanan, kita datang untuk melayani, saudara-saudara. Bahkan menyerahkan nyawa kita. Apa sih artinya? Memberi hidup kita, saudara-saudara. Jadi hidup kita, Tuhan berkarya melalui hidup kita. Kita memberikan hidup kita untuk melayani orang lain. Tentu dalam hal ini kita menikmati hidup Tuhan Yesus sendiri yang telah terlebih dahulu Ia berikan kepada kita. Sehingga saudara-saudara, kita memiliki hidup yang dinamis, hidup yang kuat, dan akhirnya hidup itu, saudara-saudara, dapat kita bagikan kepada orang-orang yang kita layani. Jadi hari ini, saudara-saudara, Tuhan memanggil kita. Tuhan memanggil kita untuk apa? Tuhan memanggil kita untuk menjadi pemimpin. Dan Tuhan memanggil kita bukan sekedar untuk menjadi pemimpin yang memiliki kemuliaan yang besar, tapi pemimpin yang justru melayani, saudara-saudara. Pemimpin yang melayani bukan pemimpin yang bertangan besi, tapi pemimpin yang memberikan dirinya, menempatkan dirinya di tempat yang terendah. Karena dari situlah kemuliaan Tuhan akan terpancar. Bahkan melalui hidup kita yang kita telah serahkan kepada Tuhan, kita menjadi orang-orang yang dapat Tuhan pakai. Sebab Dia berkenan, berkarya, bekerja melalui hidup kita. Jadi hari ini, saudara-saudara, jadilah pemimpin yang sesungguhnya. Bukan pemimpin yang bertangan besi, tapi pemimpin yang melayani. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.